Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi kita akan melanjutkan pelajaran kita biologi kelas 12 MIA yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan maupun pada manusia dan hewan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu antum peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dan juga dapat memahami berbagai jenis hormon-hormon pertumbuhan baik pada tumbuhan maupun pada manusia dan hewan. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Faktor-faktor ini bisa berupa faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitar tubuh tumbuhan. Faktor internal meliputi faktor intraseluler dan faktor interseluler, intra dan inter ya. Faktor intraseluler yaitu gen. Ya, faktor intraseluler itu faktor yang terdapat di dalam sel tubuh tumbuhan itu sendiri. Gen merupakan materi pewarisan sifat dari induknya. Ya, jadi semakin unggul gen pertumbuhan yang dimiliki oleh induk, maka semakin besar pula peluang kita untuk mendapatkan bibit yang unggul. Kemudian yang kedua adalah faktor interseluler, ya, yaitu hormon pertumbuhan, yaitu faktor yang dilepaskan oleh sel dan disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Ada beberapa hormon pertumbuhan yaitu auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, gas etilen, asam thromalin, dan kalin. Adapun faktor eksternalnya yaitu yang berasal dari lingkungan yaitu nutrisi, air, cahaya matahari, kelembaban, suhu, oksigen, dan derajat keasaman atau pH. Baiklah, kemudian kita akan membahas lebih terperinci lagi mengenai hormon pertumbuhan pada tumbuhan yang dikenal dengan istilah atau nama fitohormon. Fitohormon yang pertama adalah hormon auksin. Hormon auksin tempat produksinya ada di ujung akar, ujung batang, serta jaringan lain yang bersifat meristematis. Masih ingat ya, jaringan meristematis itu adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri, yang adanya di ujung batang, ujung akar, dan di daerah batang, ya, di daerah samping batang. Nah, kemudian fungsinya, fungsi dari hormon auksin adalah merangsang pembelahan sel. Jadi fungsi utama dari hormon auksin adalah merangsang pertumbuhan, ya, merangsang pembelahan sel, merangsang aktivitas kambium, merangsang pemanjangan tunas, merangsang dominansi apikal. Apa dominansi apikal itu? Dominansi apikal ini ya, adalah kecenderungan pertumbuhan itu terjadi di ujung batang utama atau tunas terminalnya. Ya. Nah, namun ketika tunas terminal ini dipetik, ya, dipetik seperti pada kasus daun teh yang pucuknya terus dipetik, maka efek dominansi apikal ini akan merangsang tumbuhnya tunas lateral. Ini tunas lateral ya. Kemudian yang kedua, merangsang pembentukan buah, bunga, serabut akar, dan akar lateral. Kemudian mencegah rontoknya daun, bunga, dan buah. Ya. Kemudian yang kedua adalah hormon giberelin. Hormon giberelin tempat produksinya hampir di semua bagian tubuh tumbuhan. Ya. Fungsi utamanya adalah mempercepat laju pertumbuhan, memacu aktivitas kambium, memperbesar ukuran buah, ya, menghasilkan buah tanpa biji, ya, atau partenokarpi. Ini hasil kerjasamanya dengan auksin ya. Kemudian yang keempat, mengakibatkan tanaman berbunga sebelum waktunya, dan yang kelima, merangsang pertumbuhan tunas, daun, batang, dan pembentukan enzim amilase. Nah, apa yang dimaksud dengan kambium? Kambium itu adalah jaringan meristematik yang ada di batang, ya, yang bertugas dan bertanggung jawab
atas pertumbuhan sekunder, jadi pertumbuhan ke sampingnya ya, pertambahan diameter batang. Kemudian ini contoh dari Parthenocarpy, jadi buah tanpa biji hasil kerjasama antara gibberellin dengan auxin. Ya. Kemudian masih ingat tentang enzim amilase ya, jadi saat perkecambahan hormon gibberellin akan mengaktifkan enzim amilase, yang enzim amilase ini berguna untuk menghidrolisis cadangan makanan ya, dan menghasilkan energi, dan energi itu digunakan untuk pertumbuhan kecambah ya. Kemudian yang berikut adalah hormon sitokinin. Hormon sitokinin tempat produksinya di jaringan yang aktif membelah diri ya, jadi dia bekerja sama dengan auksin sitokinin ya. Nah, fungsi utamanya adalah menghambat proses penuaan. Nah, selain itu juga dia membantu auksin dan gibberellin dalam perkecambahan biji, kemudian efek dominansi apikal, pemanjangan akar, pertumbuhan daun dan pucuk, serta pembelahan sel. Dan ini adalah gambar dari hormon sitokinin ya, yang dari luar ya, yang eksternal, yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan pada tumbuhan ya, yang diberikan kepada tumbuhan yang kekurangan sitokinin. Kemudian yang berikutnya adalah gas etilen. Jadi hormon yang ini bentuknya gas ya, gas etilen. Nah, gas etilen ini tempat produksinya di jaringan yang sudah tua, jaringan buah yang sudah tua, ruas batang, dan jaringan daun yang tua. Ya. Fungsi utamanya adalah memacu proses pematangan buah. Nah, ini contohnya ketika antum peram buah di beras misalnya ya, ditutup ya, maka beberapa hari kemudian sudah matang. Itu kenapa bisa matang? Karena gas etilen yang ada dalam buah tersebut aktif ya, bekerja. Aktivitas gas etilen inilah yang memacu proses pematangan buah. Kemudian yang kedua adalah mempertebal pertumbuhan batang. Itu adalah contoh fungsi dari gas etilen. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asam absisat. Asam absisat ini dikenal dengan hormon penghambat pertumbuhan. Tempat produksinya ada di daun, batang, dan buah yang masih muda. Nah, fungsinya yang menghambat pertumbuhan memiliki tujuan tertentu ya. Jadi dia ini pertama menunda pertumbuhan atau dormansi. Dormansi itu berarti pertumbuhannya terhenti ya. Jadi terhambat pertumbuhannya. Nah, bentuk penghambatan pertumbuhan itu dia memacu pengguguran daun, bunga dan buah. Dan ini memiliki tujuan ya. Tujuannya adalah agar ya, tumbuhan itu bisa bertahan hidup. Ya. Misalkan tumbuhan itu ada di musim kemarau saat ini, misalkan. Kemudian di saat musim kemarau air kurang, ya, sehingga tumbuhan itu harus menghemat air ya, dan mengurangi transpirasi, penguapan air dari daun. Ya. Oleh karena itu, asam absisat akan memacu pengguguran daun ya, tersebut untuk menghemat air agar bisa bertahan hidup. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asam traumalin. Trauma ya, berarti hormon luka ya. Tempat produksinya yaitu ada di jaringan kambium pada batang dikotil ya, karena kepada tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium. Nah, fungsinya yaitu merangsang pembelahan sel pada bagian jaringan tumbuhan yang terluka, sehingga jaringan yang rusak tersebut digantikan dengan jaringan yang baru. Kemudian berikutnya adalah kalin. Ya. Kalin ini ada beberapa macam ya, ada rizokalin yang merangsang pertumbuhan akar, kaulokalin yang merangsang pertumbuhan batang, filokalin yang merangsang pertumbuhan daun, antokalin yang merangsang pertumbuhan bunga. Jadi itu semua adalah hormon pertumbuhan pada tumbuhan yang dikenal dengan nama fitohormon. Namun fitohormon ini berinteraksi antara satu dengan lainnya ya. Contohnya auksin dengan gibberellin membantu gibberellin dalam pembentukan buah tanpa biji atau Parthenocarpy tadi. Ya. Auksin bekerja sama dengan gibberellin saat proses perkecambahan ya. Kemudian auksin bekerja sama dengan sitokinin dalam memacu pembelahan sel, dan interaksi gibberellin dan gas etilen ya dapat mengatur perbandingan antara bunga jantan dengan bunga betina yang terbentuk. Nah, kemudian interaksi auksin dengan gas etilen dapat memacu pembungaan, misalnya pada nanas dan mangga.
Nah, adapun faktor eksternalnya yang berasal dari lingkungan, yaitu ada air. Ya. Air berperan dalam menentukan laju proses fotosintesis ya, karena air juga merupakan bahan ya, bahan dalam proses fotosintesis. Membantu proses perkecambahan biji ya, sebagai medium berbagai reaksi enzimatis ya, karena air itu merupakan pelarut ya, mengangkut unsur hara maupun hasil fotosintesis yaitu air. Kemudian cahaya berperan dalam proses fotosintesis tentunya ya. Cahaya dapat menghambat pertumbuhan juga ya. Nah, kenapa? Karena dapat menguraikan auksin. Nah, ini perlu diingat ya, bahwa auksin itu mudah terurai, mudah rusak ketika terpapar intensitas cahaya yang banyak ya. Dan klorofil juga begitu. Nah karena tumbuhan auksin itu mudah terurai, maka ketika tumbuhan tersebut terkena intensitas cahaya yang banyak, maka pertumbuhan itu berarti tambah ukurannya ya, pertambahan ukurannya terhambat. Dan sedangkan ketika kita menyimpan tumbuhan di tempat yang gelap ya, maka auksinnya tidak terganggu, tidak terurai, sehingga pertumbuhan tanaman akan tinggi ya. Namun karena kekurangan cahaya, berarti akan kekurangan klorofil juga, maka tumbuh-tumbuhannya akan tidak kuat, tidak kokoh ya. Kemudian pucat warnanya, namun tinggi batangnya sangat tinggi ya, dibandingkan dengan yang terkena cahaya. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan etiolasi. Kemudian yang berikutnya adalah kelembaban. Kelembaban udara yang tinggi meningkatkan laju transpirasi sehingga penyerapan air dan unsur hara meningkat. Sedangkan kelembaban tanah yang cukup mampu meningkatkan penyerapan air. Ini adalah contoh dari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu faktor kelembaban. Nah, ini contoh dari gambar kasus etiolasi ya. Jadi kalau normalnya begini ya. Jadi tumbuhannya tidak tinggi ya, karena auksinnya terurai oleh cahaya. Namun dia karena klorofilnya cukup, maka tumbuh-tumbuhan menjadi sehat dan hijau ya, kokoh ya. Sedangkan etiolasi, ketika kita menyimpan tumbuhan tersebut di tempat yang gelap sehingga auksinnya tidak terurai ya, jadi dia merangsang pertumbuhan ya, sehingga ukuran tumbuh-tumbuhan menjadi lebih tinggi ya, dan akibat tidak adanya cahaya maka proses fotosintesis terhambat. Oleh karena itu warna daunnya tidak begitu hijau karena kekurangan klorofil, dan proses fotosintesisnya juga terhambat. Kemudian selain itu, faktor eksternal lainnya itu adalah nutrisi. Ya, nutrisi itu sebagai sumber energi tentunya bagi tumbuhan, bisa berupa unsur makro maupun unsur mikro. Unsur makro seperti karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, dan lain-lain yang merupakan penyusun utama dari tubuh tumbuhan. Sedangkan mikronutrisi atau unsur mikro seperti zat besi, ya, mangan, seng, kemudian tembaga dan lain-lain ya, itu adalah contoh dari nutrisi yang dibutuhkan sedikit pada tubuh tumbuhan. Nah, adapun suhu ya, suhu berpengaruh terhadap tubuh-tumbuhan ya. Ada suhu optimum yang harus dijaga untuk tumbuh-tumbuhan, yaitu 10 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Kemudian ada oksigen. Oksigen tentu saja berpengaruh pada proses respirasi aerob. Jadi respirasi ini berfungsi untuk memperoleh energi, proses fotosintesis ya. Kemudian pH, derajat keasaman. pH optimal bagi tumbuhan harus dipertimbangkan karena setiap tumbuhan memiliki pH yang berbeda-beda. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Ya, tadi tumbuhan, sekarang kita akan belajar hewan dan manusia. Faktor-faktornya sama, ada bisa dari internal, bisa berupa eksternal. Ya, internal yaitu gen dan hormon pertumbuhan.
ya, di mana hormon pertumbuhannya kalau hewan itu ada tiroksin, ecdison dan juvenil somatomedin, sedangkan hormon pertumbuhan pada hewan pada manusia somatotropin atau human growth hormone atau HGH, tiroksin, testosteron, estrogen dan progesteron. Adapun yang faktor eksternal sama ya, itu ada nutrisi, air, cahaya matahari, dan lingkungan. Ya, kenapa? Karena manusia dan hewan ini kan makhluk hidup motil ya. Makhluk hidup motil itu berarti yang aktif berpindah ya, dalam masa hidupnya. Nah, karena dia berpindah-pindah tempat, maka faktor eksternalnya juga semakin luas jika dibandingkan dengan tumbuhan. Ya, jadi lingkungan banyak suhu termasuk ya kelembaban dan lain-lain, banyak sekali lingkungannya. Nah, hormon pertumbuhan pada hewan ya, yang pertama adalah tiroksin, yaitu merangsang dimulainya metamorfosis pada katak. Ya. Jadi merangsang dimulainya metamorfosis pada katak. Ecdison dan juvenil mempengaruhi fase larva dan dewasa pada invertebrata. Ya. Kemudian ada somatomedin, merangsang pertumbuhan tulang. Ya, jadi itu adalah contoh dari hormon pertumbuhan pada hewan. Sedangkan hormon pertumbuhan pada manusia ada somatotropin atau human growth hormone atau HGH. HGH ya, human growth hormone, human manusia, growth itu pertumbuhan, berarti hormon pertumbuhan manusia. Mengatur pertumbuhan fisik ya fungsinya. Sedangkan tiroksin bukan hanya tiroksin pada manusia ya, bukan hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tapi juga perkembangan mental. Nah, testosteron, dia merangsang munculnya ciri kelamin sekunder pada pria. Jadi ini adalah hormonnya pria, ya, merangsang munculnya ciri kelamin sekunder pada pria. Sedangkan estrogen dan progesteron adalah hormon wanita yang merangsang munculnya ciri kelamin sekunder pada wanita. Ya, mungkin itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.